Sembahlah Allah. Ini dakwah semua nabi-nabi. Ini tujuan kita diciptakan. Ini kisah yang benar tentang manusia. Memang semuanya mengerucut membahas masalah iman kepada Allah. Gak ada yang lain. Masing-masing, ayo akhi, ayo ukhti, sholat, ayo jaga aurat, hati-hati, tidak bisa. Antum yang harus pekah. Dan antum harus menyelamatkan diri sendiri. Ingatlah dalam Al-Quran berarti pelajarilah kaum Tsamud mengingkari Rabb mereka. Maksudnya jangan sampai kalian terjerumus hal yang sama. Ingatlah, pelajari baik-baik. Binasahlah. Maka karena mereka waktu bunuh unta mereka tidak menyesal. Penyesalannya maksudnya pada saat sudah ditimpa hukuman. Oh ternyata Nabi Shalih benar ya. Nah gitu. Jadi orang itu nanti menyesal kalau sudah ditimpa kematian, ditimpa hukuman. Nah itu baru menyesal biasanya. Maka mereka ditimpa azab. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya bagi orang yang mengambil pelajaran, jangan ulangi kesalahan mereka. Tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Rabbmu, dialah yang maha perkasa dan juga maha penyayang. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Sembahlah Allah. Ini dakwah semua nabi-nabi. Ini tujuan kita diciptakan. Ini kisah yang benar tentang manusia. Memang semuanya mengerucut membahas masalah iman kepada Allah. Gak ada yang lain. Jadi tidak usah sibukkan diri dengan hal yang lain. Tidak penting. Ini tujuan kita diciptakan. Pelajari tentang tauhid, selesai. Yang lainnya akan termudahkan. Tidak ada Tuhan atau sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Ada bukti kalau aku seorang nabi dan rasul. Sesuai yang kalian minta ialah seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Betul-betul yang kalian minta dari batu keluar unta betina dengan ciri-cirinya semua dikasih. Ini bukti nyata. Tidak masuk di akal manusia. Namanya mukjizat tidak masuk di akal manusia. Enggak mungkin unta keluar dari batu, clear. Tapi ini bisa keluar. Tanda-tanda kebesaran Allah. Maka biarkan dia, syaratnya supaya unta ini bisa jadi mukjizat dan kalian semua jauh dari hukuman Allah, biarkan ia makan di muka bumi, jangan pernah disakiti. Jangan ditakut-takuti, jangan disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ini bukan untaku. Ini unta Allah. Allah ciptakan secara langsung. Dan ingatlah, ketika dianya besar kata ganti Allah, menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad. Maksudnya pemimpin-pemimpin yang dikenal di muka bumi. Sebelum kaum Tsamud, kaum Ad yang terkenal. Mereka berkuasa di muka bumi. Ini berarti menandakan kaum Tsamud punya kekuasaan yang melebar di mana-mana. Menjadi contoh. Seperti kalau kita sekarang negara adik kuasa. Jadi yang Allah binasakan kaum Tsamud ini bukan kaum yang kecil. Kaum yang besar. Waktu kami mampir sebelum ke Palestina di Jordan. Ada satu kota namanya Petra. Masyhur kota. 7 keajaiban dunia. Itu dulu dihuni oleh suku Nabatian. Mereka juga memahat persis seperti kaum Tsamud. Gunung-gunung dipahat gitu ya. Tapi mereka bukan kaum yang Allah binasakan. Sehingga tempatnya boleh saja kita mampir gitu ya. Tapi dalam buku-buku sejarah kuno disebutkan. Mereka ini padahal jaraknya jauh. Antara Jordan sama Madain Saleh itu jauh sekali. Jauh sekali ya. Dari Madinah aja kalau naik pesawat itu. Ke Amman harus sekitar 2 jam naik pesawat. Plus lagi dari Amman ibu kota Jordania ke Petra itu sekitar 4 jam naik lewat darat. Jadi itu jauh sekali tempatnya. Tapi mereka mengikuti peradabannya kaum Tsamud. Itu saking melebarnya kekuasaan kaum Tsamud pada saat itu. Menjadi suri tauladan. Pakaian mereka dicontohi, tradisi mereka dicontohi, bangunan mereka dicontohi. Mungkin melebar sampai ke masalah ekonomi dan politik serta juga militernya gitu ya. Jadi kita sedang bahas bukan kaum kecil, bukan suku kecil. Kaum Tsamud ini kaum yang besar. Kaum yang besar yang pada saat itu betul-betul menjadi khalifah, maksudnya negara adik kuasa. Dikenal seluruh dunia di masa itu. Makanya Nabi Shalih mengatakan, dan ingatlah ketika dia Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad.
dan menempatkan kamu di muka bumi. Berikan kalian kedudukan, dihormati, dimuliakan, dicontohi, nah gitu ya. Di tempat yang datar, Allah berikan kalian, dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Makanya tadi saya bilang kalau selesai acara kita ini teman-teman bisa searching di Google peninggalan kaum Tsamud, bagaimana mereka menjebol dan mengukir gunung tersebut dan jadi tempat tinggal mereka. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sebab Nabi SAW mendakwahi mereka, karena setelah kaum Ad dibinasakan setelah mereka menyembah berhala, kaum Tsamud juga ikut-ikutan kembali menyembah berhala. Maka Nabi SAW diutus dan Nabi SAW mengatakan, untuk apa kalian sembah berhala-berhala ini? Toh juga Allah yang memberikan kalian semua kelebihan ini. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, orang-orang yang punya jabatan, pemimpin-pemimpin mereka pada saat itu berkata kepada orang-orang yang lemah. Disilakan lemah karena mereka orang-orang yang miskin dan masyarakat biasa yang menjadi pengikut Nabi Saleh. Apa berkata pemimpin ini kepada orang-orang yang lemah, dianggap miskin, tidak punya jabatan, tapi beriman pada Nabi Saleh, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang Rasul dari Rabbnya? Apa kalian yakin ini Saleh adalah utusan Allah? Para orang-orang yang jadi pengikut Nabi Saleh mengatakan, sungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Dan ini terus turun-turun ini. Yang beriman sama yang kafir, selalu begitu. Beriman selamat, orang kafir binasa. Ya. Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percaya. Kalau kami tidak, kami tetap kafir. Kemudian mereka sembeli unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabbnya. Mereka berkata, wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika kamu benar-benar seorang Rasul. Nanti kan kita jelaskan di penutupan bahasan kita, kenapa sebabnya Allah langsung datangkan hukuman pada mereka. Mereka hanya diberikan kesempatan 3 hari untuk menikmati hidup, setelahnya Allah binasakan. Dengan terjadi perubahan warna kulit mereka, dan mereka tahu ini, mereka akan menunggu azab, tapi tetap mereka ya melakukan itu. Mereka membunuh unta, dan plus mereka menantang Nabi SAW setelah itu. Nanti juga akan disebutkan siapa yang membunuh unta itu dari kaum mereka, gitu ya. Orang yang paling celaka di muka bumi ini, kata Nabi SAW adalah orang itu. Nanti akan kita sebutkan namanya dan kisahnya insyaAllah di akhir. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kemudian dia atau Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanah Rabbku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Yang uniknya di sini teman-teman, kita kalau lihat nanti sampai ke kisah Nabi Muhammad SAW, dari kisah Nabi Idris, ya, karena Nabi Adam AS manusia pertama. Tapi mulai dari Idris alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW, umumnya kaum yang diajak untuk beriman ini tidak pernah sama sekali Nabi-Nabi ini mengatakan, kamu kalau beriman nanti semua hartamu akan saya ambil, jabatanmu akan hilang. Semua dibiarkan, jabatannya, hartanya, keluarganya, cuma disuruh beriman kepada Allah saja. Hanya itu. Jadi makanya alasan orang-orang kafir ini tidak bisa diterima. Karena tidak ada yang diambil dari mereka. Cuma beriman kalau ada Tuhan namanya Allah, patuh pada peraturannya, selesai. Tidak ada sesuatu yang hilang gitu ya. Makanya Allah SWT sangat murka dengan mereka. Tapi kata Nabi Saleh, kamu adalah orang-orang yang tidak suka diberikan nasihat. Tentu makna tafsirnya adalah setelah Allah binasa, Nabi Saleh disuruh keluar sama orang-orang beriman dari kejauhan, Allah binasakan mereka, lalu setelah mereka binasa semuanya, Nabi Saleh selamat dan orang beriman, lalu Nabi Saleh menghadap ke negerinya, lalu berkata, sudah saya berikan nasihat, tapi kalian tidak mau mendengarkan nasihat tersebut. Ya.
Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari kata-kata ini penting. Ingat, para dai dan ulama hanya bisa menasehatin antum. Hanya bisa menyampaikan pesan, tadi saya sudah bilang. Gak bisa kami ini datang ke rumah antum masing-masing. Ayo akhi, ayo ukhti, sholat, ayo jaga aurat, hati-hati. Tidak bisa. Antum yang harus pekah. Ilmu itu harus didatangi. Ya, dan antum harus menyelamatkan diri sendiri. Sebenarnya keliru kalau ada yang menganggap, oh nanti kalau ada pengajian di tempat saya baru saya hadir. Keliru. Ilmu terus didatangin. Antum harus cari di mana. Untuk menyelamatkan diri antum sendiri. Bukan malah, oh tunggu nanti alim itu datang, nanti ustadz itu datang, nanti kiai itu datang, baru saya mau belajar. Itu keliru. Antum akan kehilangan banyak sekali peluang-peluang kebaikan, bahkan bisa saja binasa sebelum beriman dan mempelajari semua isi agama ini. Itu surah Al-A'raf, surah nomor 7, 73 sampai 79. Sekarang kita pindah ke urutan sesudahnya, surah Hud. Tadi surah nomor 7, sekarang surah nomor 11. Di ayat 61, satu ayat dalam surah Hud digambarkan tentang kaum Thamud juga. Wa ila Thamuda akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilai. Inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada kaum Thamud, kami utus saudara mereka, Salih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan bagimu selain dia. Sama, dakwah tauhid ya. D-nya besar kata ganti Allah, telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu sebagai pemakmurnya. Salah satu makna pemakmur sini mirip dengan tadi surah Al-A'raf. Pemimpin, menguasai bumi. Kalian yang menjadi pemimpin, kalian sekarang yang menjadi adik kuasa gitu ya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya. Jangan sembah-sembah berhala ini. Kembali kepada Allah. Tetap kejayaan kalian ada, harta kalian ada, dan segala macam. Lalu dikatakan, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguhnya Robku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Surah Hud ini cuma satu ayat, tapi menyebutkan juga tentang kaum Thamud. Perlu kita titik beratkan tentunya, nama ya, maaf masih berlanjut tentunya ya, maaf bukan satu ayat sampai ayat 68. Jadi saya bilang ada 9, atau Ibnu Katsir mengatakan ada 9 penyebutan 9 kali dalam Al-Quran. Nah ini yang keduanya, surah Hud bukan ayat 61 tapi 61 sampai 61 saja, tapi 61 sampai 68. Ayat 62-nya, qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu fama tazidunani ghaira takhsir. Wa ya qaumi hadhi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun qarib. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dan li Thamud. Mereka kaum Thamud berkata, wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Maksudnya sebelum kau berdakwah ini ngaku-ngaku nabi, kami hormati hai Saleh. Mengapa sekarang setelah engkau diutus engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Ini membuktikan memang mereka menyembah berhala dan dilarang oleh Nabi Saleh. Ya, ini subhanallah penyakit orang turun-temurun digoda oleh syaitan sama. Nanti kita lihat juga kisah setelah Nabi Saleh dan Nabi Ibrahim. Sama lagi penyembah berhala terus begitu. Berhala-berhala ini. Di masa sekarang masih ada manusia menyembah patung. Dengan teknologi canggih masih yakin itu Tuhan.
Dia yang pahat, dia yang warnai, dia yang berikan nama. Kalau rusak dia perbaiki. Tuhan. Tuhan dari mana? Ngomong nggak bisa, lihat nggak bisa, makan nggak bisa. Ini betul-betul luar biasa. Alhamdulillah kita diselamatkan oleh Allah. Nanti kita belajar di Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim saya mengatakan, Rabbi innahunna adhalna katsiran minan nas. Ya Allah, benar-benar itu betul-betul menyesatkan banyak manusia. Ditunggangi oleh syaitan. Ya masa sekarang masih banyak orang yakin itu. Patung-patung ditaruh depan rumah, nggak jelas bentuknya seperti apa. Lalu dianggap bisa nolak pencuri dan segala macam hal yang tidak masuk akal. Lalu berkata, sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau suruhkan kepada kami. Hanya karena Nabi SAW bilang, jangan sembah berhala. Ini kalian buat sendiri. Lalu mereka nolak seraya mengatakan, kami ragu, gak masuk akal. Kenapa kamu larang kami apa yang disembah nenek moyang kami? Lalu kemudian Nabi SAW berkata lagi, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Robku dan diberinya aku rahmat atau kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari adab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Kalau kalian melarang aku berdakwah, aku akan dihukum oleh Allah. Tugasku menyampaikan masalah ini. Dan wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkan dia makan di bumi Allah dan jangan kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Maka mereka menyembeli unta itu, kemudian Saleh berkata, bersukariahlah. Setelah unta itu disembeli, nanti kita jelaskan di penutupan kisah Nabi Saleh bagaimana proses mereka membunuhnya ya. Mereka memotong kakinya, mereka memotong-motong dagingnya dan segala macam. Maka setelah itu Nabi Saleh lihat untanya Allah sudah dibunuh oleh mereka. Maka Nabi Saleh mengatakan, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat dustakan. Maksudnya setelah 3 hari nanti hari keempat kalian akan dibinasakan semua. Maka ketika putusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Ini berarti menandakan ada orang yang beriman kepada Nabi Saleh. Pada saat unta keluar dari batu ada yang beriman. Dan terus mengikuti Nabi Saleh sampai selamat. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Maksudnya orang-orang beriman tidak kena siksaan tersebut. Sungguh Rabbmu, dia maha kuat, maha perkasa. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah dalam Al-Quran berarti pelajarilah kaum Tsamud mengingkari Rabb mereka. Maksudnya jangan sampai kalian terjerumus hal yang sama. Ingatlah, pelajari baik-baik. Binasahlah kaum Tsamud karena kekafiran mereka. Dalam surah Al-Hijr, nah ini surah tentang nama negeri mereka. Surah nomor 15, ayat 80 sampai 84. Ini berarti kisah Nabi Saleh yang ketiga. Dari 9 kali disebut dalam Al-Quran. Bunyinya dalam surah Al-Hijr surah nomor 15 ayat 80 sampai 84. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadathhumus sayhatu musbihin fama agna anhum ma kanu yaksibun. Dan sungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara yang keras yang mengguntur pada pagi hari. Ini hari keempat nanti. Nanti kita jelaskan di akhir insyaAllah. Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan itu. Semua orang yang sudah dibinasakan oleh Allah, hilang semua apapun yang mereka sudah usahakan di dunia. Yang merupakan pernak-pernik dunia, rumahnya, mobilnya, jabatannya, hilang semua. Dikenang paling 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun, habis itu hilang. Ya. Kecuali orang-orang yang betul-betul mungkin Allah jadikan sebagai pelajaran kayak Fir'aun, kayak ini kaum Tsamud. Kaum Tsamud pun pemimpin mereka sudah nggak disebut lagi namanya.
Ya, nanti akan kita jelaskan teman-teman sekalian, hati-hati ya. Kalau ada satu kemungkaran di satu lokasi, dan itu jelas Allah haramkan, usahakan antum pungkiri. Walaupun dalam hati. Karena kalau Allah datangkan hukuman karena perbuatan mungkar mereka itu, antum akan diselamatkan oleh Allah. Tapi syaratnya antum tidak terima kemungkaran itu. Yang membuat kerusakan ini, itu hanya ada 9 orang dari pimpinan kaum Tsamud. 9 orang, nanti kita jelaskan ayatnya. Tapi mereka ini berkuasa. Dan pada saat mereka berusaha membunuh unta tersebut dan berhasil membunuhnya, setelahnya satu hari di mana mereka bunuh unta, mereka program pagi hari, malamnya mereka program untuk membunuh Nabi Saleh. Tapi kaumnya yang kafir semua mendukung. Minimal dengan diam atau maksimal mengeluarkan ide, mengatakan iya kami dukung. Maka semua kena kebinasaan. Semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus hati-hati sekali. Jadi ini kita sebutkan insyaallah sampai kisah Nabi Musa alaihissalam tentang penduduk negeri Ila. Banyak kejadian-kejadian yang seperti ini tentunya ya. Kemudian selanjutnya berarti yang keempat ya. Dalam Al-Quran surah Al-Isra. Surah nomor 17 ayat 59. Ya. Ini satu ayat ini. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami. Maksudnya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat orang-orang Quraisy minta, tunjukkan, ganti gunung Safa menjadi emas, turunkan malaikat dan segala macam hal. Maka Allah mengatakan, dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirim kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Yang mereka minta itu, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Jadi maksudnya kalau nanti datang, dan mereka dustakan, apa yang menimpa kaum sebelumnya akan menimpa kaum Muhammad. Kalau betul-betul Safa diubah jadi emas, apa yang mereka minta semua dikasih pada masa itu, lalu mereka kufur, maka selesai, dibinasakan semuanya. Makanya Nabi SAW berharap untuk Allah tidak datangkan semua itu supaya jangan dihukum ya mereka. Dan telah kami berikan kepada kaum Tsamud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tapi mereka menganiaya unta tersebut. Maksudnya dengan membunuhnya. Dan kami tidak mengirim tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Maksudnya semua peringatan-peringatan datang ini betul-betul untuk mengancam ya bagi orang-orang yang kufur dan pasti akan menimpa mereka. Yang kelima dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Surah nomor 26 ayat 141 sampai 159. Bunyinya, "Kadzabat Tsamudul mursalin id qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun inni lakum rasulun aminun fattaqullaha wa athi'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin atutrakuna fima hahuna aminin في جنات وعيون وزروع ونخل تلعها حظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Kaum Tsamud telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Saleh berkata pada mereka. Kenapa di sini Allah mengatakan mendustakan para rasul? Karena Nabi Saleh menyebutkan sebelum kalian ada kaum Ad loh, kaumnya Nabi Hud, ya, itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya ada kaum Nuh loh, mereka tahu kisah itu, makanya mereka mendustakan. Sebenarnya kalau mereka beriman pada Nabi Nuh, Nabi Hud sebelumnya, pasti mereka tidak mau melakukan pelanggaran yang sama.
Tapi ini mereka lakukan. Makanya dikatakan kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. Berarti semua yang sebelumnya. Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Mengapa kamu tidak tunduk dan beriman pada Allah? Sungguh aku ini adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta suatu imbalan kepadamu atas ajakan ini. Gak ada kau minta uang, minta pasangan hidup, minta rumah, nggak ada. Selesai, kalian beriman saja, silakan kalian dengan aktivitas kalian, gitu ya. Imbalanku hanyalah dari Rob seluruh alam, maksudnya dari Allah SWT. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini, dengan aman, di dalam kebun-kebun dan mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon kurma yang mayangnya lembut, dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, maksudnya para pemimpin yang zalim dan kufur. Ya, ini Nabi Saleh alaihissalam mengingatkan kaumnya yang bukan pemimpin-pemimpin, jangan ikuti orang-orang ini, biarin mereka sendiri nanti akan binasa, gitu kan? Dikatakan dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Mereka berkata, sungguh engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir. Ini kaumnya di bawah-bawahan para tokoh-tokoh pemimpin mereka pada saat itu. Makanya Allah binasakan semua karena mereka saling dukung-mendukung. Tadi saya sudah bilang, ingat kalau ada kemungkaran pungkiri, walaupun dalam hati. Jadi kalau Allah hukum kaum di situ kita selamat. Engkau hanyalah manusia seperti kami, hai Saleh. Maka datangkanlah sesuatu mujizat jika engkau termasuk orang yang benar. Lalu Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapat giliran minum dan kamu juga berhak mendapat minum pada hari yang ditentukan. Maksudnya gantian dengan unta itu. Dan jangan kamu menyentuh unta ini dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa adab yang pada hari yang dahsyat. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal. Di sini penyesalan mereka bukan karena membunuh untanya, tapi penyesalan mereka justru pada saat azab datang. Ternyata mereka keliru, gitu ya. Maka karena mereka waktu bunuh unta mereka tidak menyesal. Penyesalannya maksudnya pada saat sudah ditimpa hukuman. Oh ternyata Nabi Saleh benar ya. Nah gitu. Jadi orang itu nanti menyesal kalau sudah ditimpa kematian, ditimpa hukuman. Nah itu baru menyesal biasanya. Maka mereka ditimpa azab. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya bagi orang yang mengambil pelajaran, jangan ulangi kesalahan mereka, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Rabbmu dialah yang maha perkasa dan juga maha penyayang.